Halo teman-teman, kita akan lanjutkan sekarang masih tentang Alfred Adler, tapi bagian yang kedua. Masih ingat waktu sebelumnya di bagian pertama, saya sudah jelaskan ada dua metode dasar dalam meraih tujuan hidup menurut Adler, yaitu sama-sama. Ya, sama-sama masa awalnya ini juga sama-sama punya dorongan untuk berjuang, punya kesadaran bahwa kita ini punya kelemahan secara fisik, entah yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, sama-sama punya rasa inferioritas, tapi kemudian muncul dua cabang, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah ini ternyata terkait dengan tujuannya. Kalau tujuannya semakin jelas ke arah sosial, itu semakin yang menurut Adler itu pribadi yang sehat, itu yang kanan. Sedangkan kalau tujuan hidupnya ini kabur karena semuanya dikaitkan untuk saya personal gitu ya, lebay dengan perasaannya, ini akhirnya tujuan hidupnya jadi kabur ya, akhir hidupnya juga jadi nggak jelas kalau hidupnya begini terus. Nah, karena itu sekarang di bagian kedua saya akan jelaskan mengapa ada yang belok kanan, ada yang belok kiri di dalam perjuangan hidupnya. Nah, menurut Adler dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang itu bisa terbentuk mulai menetap itu di usia 5 sampai 6 tahun kepribadiannya. Tapi menetap di sini jangan dalam konteks seperti Freud yang seakan-akan ya udah dia akan seperti itu seumur hidup, bukan. Tetapi itu ada pola yang akan dia upayakan untuk dikejar gitu. Tapi tetap ada pilihan-pilihan tadi, ada unsur kreatif self tadi. Di bagian pertama saya jelaskan ada kreatif self, di mana diri yang kreatif itu bisa menciptakan pilihan masa depan yang lebih cerah, bukan yang madisu, bukan yang masa depan suram. Ya. Nah, kenapa ada yang tadi cabang belok kanan, cabang belok kiri? Menurut Adler karena ada faktor eksternal yang ikut mempengaruhi di masa kanak-kanak yang menetap dalam satu gaya hidup dan tujuan hidup yang salah. Artinya ini bisa salah, artinya ini yang kemungkinan ke kiri, kemungkinan ke cabang yang kiri, yaitu rasa rendah diri akibat kelemahan fisik, dan pengertian rendah dirinya ini yang sama-sama tadi ngalami, tapi kalau itu terlalu berlebihan, terus dia mengkreasikan tadi dengan kreativitasnya itu, iya memang aku jelek, udah nggak bisa diperbaiki, udah hidupku kayak gini, udah nasibku sejak lahirnya aku memang dilahirkan untuk jadi orang yang hina dan sebagainya. Nah kalau sudah kondisinya seperti ini, dia akan cenderung mulai belok kiri. Ya. Kemudian bisa juga pola asuhnya itu karena dimanjakan, pampering, itu juga bisa mengarah ke kiri. Kenapa? Anak yang dimanjakan itu bukannya bahagia menurut Adler. Anak yang dimanjakan itu semestinya dia malah terus ingin diperhatikan dan ingin dicintai. Dia tuh belum menemukan dirinya sendiri. Karena orang tua yang memanjakan anaknya, semestinya orang tua itu sendiri itu juga bukan orang tua yang sudah menemukan jati diri sebenarnya. Orang tua yang memanjakan anaknya itu bukan orang tua yang terbebas dari rasa bersalah. Malah banyak orang tua yang memanjakan anaknya itu semestinya karena dia sadar bahwa dia tuh nggak punya waktu cukup untuk memperhatikan anaknya secara individu utuh, maka dia lakukan dengan cara yang lain. Tadi kompensasi, anaknya dipenuhi semua kebutuhannya, minta apapun semuanya dipenuhi, tapi dia tidak bisa memberikan waktu dan perhatian serta kasih sayang yang sebenarnya dibutuhkan anaknya. Artinya anak yang dimanja itu nggak benar-benar bahagia. Dia sebenarnya cuma butuh dicintai, diperhatikan, aku, sementara dia sendiri juga tidak bisa menemukan potensi dirinya, nggak pede, karena semuanya serba dimanjakan, serba dilayan. Yang ketiga, ini yang sebaliknya, diabaikan sama keluarga, sama orang tuanya, neglectful, ya. Anak yang neglectful ini ditolak, ya, sejak lahir sudah ditolak, diabaikan. Masih ingat yang waktu di penjelasan Freud, saya pernah cerita, saya ketemu anak-anak yang mohon maaf cacat sebelah matanya di panti asuhan, sejak kecil dibuang di tempat sampah. Nah, ini contoh pengabaian yang luar biasa. Sejak kecil dia diabaikan, jelas nggak dipenuhi kebutuhan yang lainnya.
ya sudah secara kasih sayang nggak dapat, perhatian nggak dapat, fasilitas juga nggak dapat, udah diabaikan semuanya gitu. Nah ini sama ke arah kiri juga gitu. Tapi menurut Adler yang nomor 3 lebih berbahaya gitu. Dia bisa menunjukkan tindakan-tindakan yang lebih ekstrim daripada yang nomor 2. Dimanjakan itu juga jelek, tapi diabaikan lebih parah lagi. Itu menurut Adler ya. Kemudian Adler mengembangkan teori urutan kelahiran. Kita lihat urutan kelahiran kalau didasarkan pada keyakinan bahwa keturunan, lingkungan, kemudian kita masih punya kreatif diri itu digabungkan dari satu kepribadian, maka kira-kira perbedaan sifat anak sesuai urutan kelahirannya itu sebagai berikut. Kalau anak pertama itu, ya coba siapa yang anak pertama ya, dicek. Kalian tuh betul nggak suka menjaga, melindungi, mengatur yang baik. Tapi juga satu sisi kan anak pertama kan tuntutannya juga tinggi, kecempasannya juga tinggi, ya suka mengkritik. Ya. Anak kedua tuh motivasinya tinggi, suka bersaing, dapat kerjasama, tapi satu sisi juga memberontak, mudah putus asa gitu. Berani ngeyel lah, anak kedua lebih berani ngeyel daripada anak pertama mungkin seperti itu. Kemudian anak bungsu ini lebih ambisius, realistis, manja, dan tergantung pada orang lain. Gitu ya, kalau anak ambisius, realistis, manja, tapi ya namanya anak bungsu kan biasa diasuh kakak-kakaknya, jadi tergantung pada orang lain. Kalau anak tunggal tuh dia dewasa secara sosial karena dia kan nggak punya persaingan dengan saudara-saudaranya, gitu ya. Sibling competition-nya tuh nggak ada, sehingga dia lebih bisa menerima kondisi sosial. Sedangkan yang punya saudara itu juga punya masalah, karena kadang biasa dibanding-bandingkan. Adler sendiri mengalami itu. Dia merasa bersaing dengan kakaknya yang secara fisik jauh lebih sehat, sedangkan dia tuh sakit-sakitan. Sehingga dia tuh merasa sering dibandingkan dengan kakaknya yang lebih baik, secara fisik lebih sehat. Nah, kita juga kadang punya pandangan ketika ada anak yang punya saudara dibandingkan gitu ya. Kamu nggak seperti kakakmu, pinter, juara ini, juara itu, dan sebagainya. Nah itu secara sosial jadi nggak bisa dewasa, karena merasa nggak aman. Sedangkan anak tunggal itu cenderung lebih dewasa, karena lebih aman. Dia tidak merasa bahwa sosial itu akan menyaingi dia. Kemudian kelemahannya manja ya, karena dia anak tunggal, manja, ingin selalu jadi pusat perhatian. Terus kerjasamanya rendah, karena nggak biasa kerjasama dengan saudara, kan di rumah sendirian gitu. Terus jadi takut bersaing. Nah mungkin dari teman-teman yang waktu baca ini, loh saya anak tunggal tapi nggak seperti itu, atau saya anak kedua tapi nggak seperti yang tertulis di sini. Bisa jadi teman-teman, karena ada pengalaman-pengalaman yang nggak sama persis. Misalnya anak tunggal tapi dia diasuh bersama keluarga anak yang lain, mungkin sepupunya yang hampir sama, sehingga itu bisa jadi sibling revival atau kompetitor gitu. Itu juga bisa jadi persaingan walaupun itu bukan saudara kandung. Atau bisa juga dia anak kedua tetapi dia di rumah itu dia sendirian sehingga dia malah seperti anak tunggal. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi kita cek juga pengalamannya seperti apa. Oke, ini dari sisi pertumbuhan pengembangan. Yang lainnya Adler mengatakan ada kecenderungan untuk melindungi diri. Seseorang itu ada kecenderungan untuk melindungi harga dirinya, gitu. Dan harga diri yang dilindungi itu biasanya harga diri yang memang ya berlebihan, gitu ya, lebay, gitu. Karena kita merasa harga diri kita harus dilindungi sedemikian rupa terhadap rasa malu di muka umum, hampir seperti menurut Freud itu mekanisme pertahanan ego. Namun kalau mekanisme pertahanan ego itu di taraf tidak sadar, alam bawah sadar menurut Freud. Sedangkan kalau menurut Adler ini lebih ke taraf sadar. Ada 3 jenis. Yang pertama excuse, ya, orang yang membuat alasan gitu ya. Itu kan untuk melindungi harga dirinya gitu, dengan menunjukkan bahwa supaya alasannya bisa diterima, harga dirinya ini masih bisa dijaga dan dia tidak dipermalukan di depan umum. Bisa juga dengan cara agresi gitu ya. Agresi, kerasan, ada macam-macam. Depresiasi itu dia jatuhkan, rendahin orang lain. Daripada harga diri yang jatuh, orang lain yang dijatuh. Bisa juga dakwaan, ya, nyalahkan
orang lain gitu. Jadi kalau dia gagal, jangan sampai kelihatan dia yang lemah gitu. Jangannya kita salahkan aja orang lain. Loh itu gurunya kok, loh itu dosennya yang nggak jelas jelasinnya. Dan supaya kita salahin orang lain supaya jangan kelihatan kita ini yang gagal. Gitu. Kemudian mendakwa diri sendiri, self accusation. Jadi kita menyalahkan, blaming gitu ya, menyesali diri sendiri. Dengan tujuan apa? Ya tujuannya supaya orang lain bisa memaklumi dan oh iya enggak salahmu. Akhirnya ya supaya dia harga dirinya terproteksi lagi. Dan bisa juga withdraw, menarik diri, itu juga melindungi harga diri. Itu macamnya ada bergerak mundur gitu ya, kayak regresinya Freud gitu. Namun ini di taraf sadar, mungkin dulunya dia aktif di satu organisasi, di kepengurusan, atau jadi pejabat di suatu instansi, kemudian karena tekanan yang bisa membuat dia semakin malu gitu ya, harga dirinya kena gitu, dia mundur. Oke, saya quit, saya mundur. Gitu. Bisa juga berdiam diri. Kalau orang diam diri, nggak maju, nggak mundur, itu juga sebenarnya tujuannya melindungi harga diri. Karena kalau dia maju, beresiko kan. Kalau ketahuan dia nggak berhasil, udah siapa yang mau jadi pemimpin? Saya gitu. Ternyata dia nggak berhasil jadi pemimpin, kan malu gitu. Lebih baik udah diam aja. Saya nunggu aja. Berdiam diri itu juga bagian dari melindungi diri, ya, safeguarding. Ragu-ragu, ya, hesitating. Itu tujuannya mengulur waktu, ya. Maju enggak, itu ngulur waktu supaya masih lebih aman. Paling enggak menunda-nunda supaya masih aman, gitu ya. Dan juga membangun penghalang, constructing obstacle. Jadi membatasi dirinya, oh enggak, aku enggak bisa, aku enggak akan bisa maju lah kecuali aku tuh anak orang kaya. Oh aku enggak bisa maju lah kecuali aku ini punya koneksi. Oh aku enggak bisa maju lah kecuali aku punya investasi sekian sekian miliar. Nah itu mulai membangun penghalang bagi diri kita sendiri yang semestinya itu tujuannya untuk membuat kita nih nggak semakin sakit gitu ya. Harga diri kita nggak semakin sakit, lebih dilindungi. Nah itu cenderungan seseorang untuk lindungi diri. Dan ingat, kalau menurut Adler, ini ada di taraf sadar. Jadi ini satu bentuk pilihan. Nah, yang menarik lagi teman-teman, ada ingatan masa kecil dan pilihan karir menurut Adler. Di mana Adler itu mengatakan bahwa apa yang diminati individu di masa kecil itu akan mencerminkan kepribadian dan pilihan karirnya kemudian hari. Gitu ya. Jadi kalau kita mau tanya orang itu arah karir ke depan mau kemana begitu ya, supaya kita lihat aja kenapa teman-teman milih psikologi gitu. Coba dulunya waktu kecil punya apa cerminan seperti apa gitu ya, atau punya kebiasaan apa. Ya, penelitian dari Kessler dan Nevo 2008 ini membuktikan dia bandingkan sekian ratus orang begitu ditanya begitu ya, dites pakai SDS punyaan Holland ini, Self-Directed Search Holland, itu ada 6 tipe kepribadian dan pekerjaan. Kemudian ditanya, waktu kecil kamu terkesan dengan apa? Kamu ingat dirimu melakukan apa? Ya ternyata cenderung cocok. Subjek-subjek yang menjawab, oh waktu kecil aku suka mainan ini, tukang-tukangan, aku suka buat prakarya, buat barang-barang gitu ya. Ternyata waktu dites pakai SDS sekian belas tahun kemudian gitu ya, dia tuh memang suka pekerjaan yang sifatnya realistis gitu ya, hal yang sifatnya praktis, hal teknis gitu. Sedangkan yang waktu ditanya, dulu waktu kecil kamu ingat kamu apa? Oh aku suka gambar atau aku suka menari. Ternyata dia tipenya dites tuh artistik, seni. Sedangkan yang ditanya, dulu kamu kecil apa yang kamu ingat, yang kamu suka? Oh aku suka itu mimpin kelas, barisan anak-anak masuk kelas, aku jadi ketua kelas, atau aku suka membantu teman-temanku waktu ada yang ulang tahun. Ternyata waktu besarnya juga tipenya itu dia tipe sosial. Nah, tipe realistik, artistik, sosial itu juga nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai. Masih ada 3 tipe lain, tapi penelitian yang dari Kessler dan Nevo ini ternyata lebih kuatnya di 3 tipe ini. Nah, artinya apa yang kita kesan kuat dan bahkan mungkin jadi hobi di masa kecil, itu memang ternyata bisa berdampak pada karir di masa depan. Oke teman-teman, sampai di sini pelajaran tentang Adler. Semoga bermanfaat dan membuat kita semakin yakin dalam memilih tujuan hidup kita ke depan
yang lebih baik, yang bermanfaat bagi lingkungan sosial kita. Terima kasih.